Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran langsung dan terbimbing. Nah, adapun anggota dari kelompok 3 yang pertama ada Ade Febriana Pakpahan, yang kedua ada Cica Masita, yang ketiga Devi Nazlasari, yang keempat Dinda Hoiriah, yang kelima Hairatun Nisa, dan yang keempat ada Reinhard, kemudian ada Novi Ramadhani, dan yang terakhir adalah Nazla Elvina. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pembelajaran langsung. Menurut salah satu ahli, yakni Arends, model pembelajaran langsung itu adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa, di mana hal ini berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah. Baiklah, kita masuk kepada ciri-ciri pembelajaran langsung. Terdapat 3 ciri-ciri yang mencirikan bahwa hal ini merupakan pembelajaran langsung. Yang pertama itu, dia adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pembelajaran kepada siswa, termasuk prosedur penilaian pelajar. Kemudian yang kedua, itu adanya sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Jadi, terdapat sintaks atau langkah-langkah dari pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu sistem pengolahan dan lingkungan belajar yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil. Nah, pembelajaran langsung pada kegiatan A. Ketika tujuan pendidikan pada unit tertentu itu melibatkan item dengan kegiatan A sebagai pembelajaran langsung, maka ada kecenderungan kegiatan belajar lebih efektif dan efisien. Apa saja itu kegiatan A? Yang pertama itu adanya fakta, kemudian pengetahuan diskrit, ada definisi, informasi yang jelas, informasi literal, informasi konkret, informasi yang terbukti sendiri, hasil yang dapat diprediksi, keterampilan dan teknik diskrit, kemudian ada aturan dan resep, kemudian yang terakhir adalah algoritma. Nah, tadi kita telah membahas tentang pembelajaran langsung, itu seperti apa. Kemudian kita masuk ke topik selanjutnya, yakni pembelajaran terbimbing. Nah, pembelajaran terbimbing ini dinamakan juga atau nama lainnya adalah guided teaching. Dia merupakan ide konstruktivisme yang berfokus kepada pembelajaran yang menyenangkan dan mengarahkan siswa pada cara berpikir yang berbeda. Proses pembelajaran ini itu biasanya dimulai oleh guru dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan meminta siswa untuk menemukan solusi dari pengetahuan awal yang dimilikinya. Jadi, pembelajaran terbimbing ini dia berfokus kepada diawali dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa terlebih dahulu, kemudian dikembangkan oleh guru. Nah, tadi di pembelajaran langsung, dia ada 3 ciri-ciri yang menandakan bahwa hal tersebut bisa dikatakan pembelajaran langsung. Begitu juga dengan pembelajaran terbimbing ini, dia juga memiliki 3 ciri khusus. Yang pertama adalah mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Kemudian yang kedua itu dalam pembelajaran penemuan, siswa didorong belajar dengan langkah mereka sendiri. Kemudian yang ketiga itu menggunakan pengetahuan yang sudah ada yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan baru. Kita misalkan pembelajaran terbimbing ini pada kegiatan B, yakni penerapan pembelajaran menggunakan kegiatan B yang bersifat menggali pengetahuan, tingkat kedalaman pemahaman, dan mengarahkan siswa pada cara berpikir yang berbeda. Apa saja ini kegiatan B? Yang pertama itu konsep dan prinsip. Ada koneksi sistematik, konotasi, kehalusan, ironi, simbolisme, abstraksi, informasi berlawanan dengan intuisi, anomali, strategi, yakni menggunakan repertoire dan penilaian, kemudian penemuan aturan dan resep, dan yang terakhir adalah heuristik.
Nah, tadi kita sudah bahas tentang penjelasan mengenai pembelajaran secara langsung dan pembelajaran terbimbing. Saat ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar topik kita. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kegiatan mana yang sering Anda lakukan, A atau B? Dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kelompok kami telah mendiskusikan di mana menurut kelompok kami itu lebih sering menggunakan kegiatan B atau pembelajaran yang terbimbing. Nah, dalam artian berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik guna mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Baiklah, untuk jawab pertanyaan dari yang kedua, tadi kami telah berdiskusi di mana menurut kelompok kami di abad 21 ini pembelajaran yang cocok adalah pendidikan yang berpusat kepada peserta didik, bukan berpusat kepada guru. Peserta didik diberi kebebasan untuk mencari dan menemukan pengalamannya sendiri, tentunya dengan bimbingan guru sebagai fasilitator. Inquiry terbimbing atau pembelajaran terbimbing merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola pembelajaran di kelas. Pembelajaran inquiry terbimbing merupakan kelompok di mana siswa diberi kesempatan untuk berpikir mandiri dan saling membantu dengan teman yang lain. Nah, tadi pada kegiatan B itu terdapat heuristik, di mana ini merupakan kegiatan untuk memecahkan masalah dan mencari solusi sesuai dengan konsep teori konstruktivisme, di mana peserta didik itu mampu menemukan pengetahuannya sendiri serta sesuai dengan peserta didik di abad 21. Sesuai dengan tantangan abad 21 yaitu peserta didik membutuhkan pikiran, komunikasi verbal dan tulis, teamwork, kreativitas, keterampilan meneliti, dan problem solving untuk bersaing dan tumbuh dengan baik di masa depan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.